jadi apa namanya, jadi pimpinan pimpinan Twitter. Terus banyak yang dipecatin kan. Nah mungkin itu. Mari ngevlog di kebun Sen. Halo, selamat datang di Kabar Bisnis. Seperti biasa di Kabar Bisnis ini kita punya informasi menarik seputar dunia bisnis. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu dulu nih, ini channel apa sih? Ini adalah channel edukasi bisnis, marketing, dan dunia desain grafis. Dan channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain yang menjual berbagai jasa seperti jasa desain logo, desain kemasan, dan desain sosial media. Iya, jadi buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan, desain apapun ya buat bisnisnya sampai daftar-daftar legalitas bisnis, itu bisa langsung kontak nomor WhatsApp yang ada di bawah nih ya. Oke, kontak. Kayak gitu. Oke nih Dek, ada info menarik apa seputar dunia bisnis yang bisa kita share ke teman-teman kali ini? Ya, sebenarnya sih setiap perusahaan pasti ya ada yang namanya nyomot-nyomot perusahaan A ke perusahaan B karyawannya kayak gitu. Iya. Nah ini perusahaan yang besar nih antara Meta dengan Twitter. Oke. Tahu sendiri kan Meta sekarang punya anak perusahaan baru yaitu Threads. Media sosial baru tuh ya? Ya, media sosial baru ya, media sosial baru Threads. Dan diisukan ternyata Threads ini, karyawan-karyawan Threads ini adalah karyawan-karyawan bekas dari Twitter. Oh gitu? Nah, ini beritanya dari CNBC. Kita lihat judulnya ya. Twitter murka, sebut Threads buatan ex pegawai yang maling. Kan Elon Musk masuk tuh ya. Jadi apa namanya, jadi pimpinan pimpinan Twitter. Terus banyak yang dipecatin kan. Nah mungkin itu. Apakah orang-orang yang dipecat ini jadi mengerjakan project Threads ini gitu ya? Kita nggak tahu. Iya, kita nggak tahu. Oke, Jakarta CNBC Indonesia. Kehadiran Threads ternyata membuat murka Twitter, platform media sosial milik miliarder Elon Musk. Itu menudingnya aplikasi Meta itu dibuat oleh mantan pegawai Twitter yang mencuri rahasia perusahaan. Sebelum resmi diluncurkan, Threads memang dikabarkan sebagai penantang Twitter. Aplikasi itu berbasis teks mirip seperti yang ditampilkan oleh Twitter, meskipun terhubung dengan Instagram yang merupakan tempat berbagai foto dan video. Nah, jadi intinya aplikasi Threads ini buat teman-teman yang mungkin sudah pada install ya, itu si Threads ini base-nya adalah teks sosial media, tapi dia bisa terhubung dengan Instagram dan dengan Instagram. Ya, karena Meta ya. Satu di bawah naungan Meta nih. Betul. Tuh dengan itu disampaikan dalam surat pengacara yang dekat Max, maksudnya ini ya pengacara yang dekat dengan Max, Elon Musk gitu ya, namanya Alex Spiro. Menurutnya mantan pegawai Twitter ditugasi mengembangkan aplikasi peniru identitas karyawan yang dimaksud, ungkap laporan CNBC Internasional. Namun surat itu juga mengisyaratkan Max cukup cemas dengan kehadiran Threads. Pihak Meta juga telah buka suara tudingan tersebut. Direktur Komunikasi Meta, Andy Stone, menegaskan tuduhan tersebut tidak benar. Tidak seorang pun di tim teknik Threads adalah mantan karyawan Twitter. Itu tidak tuduhan kosong, kata Stone dalam unggahan di Threads. Bukan hanya Spiro yang menyerang Threads saat hadir peluncurannya minggu lalu. Aplikasi itu juga telah disindir bos baru Twitter, Linda. Oh, si Linda itu ya. Nah, Linda ini menuliskan di dalam Twitternya, jika Twitter kerap ditiru, kalimat tersebut merujuk pada Threads yang memang disebut meniru Twitter. Mas juga menuding adanya pengumpulan data pengguna data Twitter, namun pengusaha itu juga tidak bisa memberikan contoh spesifik dari tudingannya itu. Jadi menuding, tapi belum ada contoh spesifiknya. Gitu. Iya, mungkin dia menuduh karena memang secara platform Threads ini mirip banget bentuknya seperti Twitter ya, seperti kita yang orang-orang generik gitu, yang umum gitu kan, yang melihatnya yang awam gitu, ya mirip sih dengan mirip gitu. Dan salah satu kelebihan Threads itu bisa terkoneksi langsung ke Instagram gitu ya. Kalau ngepost itu bisa langsung ke bisa di-share langsung lah ke story-nya Instagram gitu kan. Oh, sekarang Instagram bukan Instagram aja, WhatsApp pun ya, nomor kita bisa nge-storyin ke Facebook langsung. Serem sih sebenarnya itu ya, jatuhnya jadi secara tidak langsung si hacker bakal tahu nih ketika misal kita punya WhatsApp, terus nge-share nih story-nya ke Facebook. Nah, bisa itu dicari datanya. Ini tuh story dari nomor apa gitu. Iya, soalnya nge-link ya, yang namanya terkoneksi, terlink gitu ya.
ya kalau kena satu bisa ditelusuri tuh. Betul. Ke yang lainnya gitu. Ya intinya sih zaman sekarang itu semua data udah milik publik, cuman gimana kita menyikapinya dengan bijak gitu. Dan kita harus berhati-hati. Ya, jangankan kita tadi Twitter aja bisa dikopas. Iya. Mungkin dia marah karena Thread ini punya rekor. Baru meluncur, berapa dia jadi salah satu media sosial tercepat. Usernya. Nah, terus 100 juta. Ya mungkin ya bukan kesalahan sih ya. Strategi dari Twitter juga sih yang mencoba memonetize Twitter. Kan sekarang Twitter kalau misalnya mau postnya berapa harus bayar kan ya? Oh gitu ya? Iya kan ya kalau nggak salah. Kurang tahu tuh saya. Coba nanti ya kayaknya terbatas. Coba kalau tulis di kolom komentar mungkin pernyataan kami kurang benar. Apakah Twitter ini berbayar tidak sih kalau misalnya ngepost? Ya, kan biasanya kan ini pertanyaan ya. 100 kata kan yang kita tahu misalkan 100 kata. Habis 100 kata kan nggak bisa ngetik lagi, harus ngetik di bawah baru lagi gitu kan. Gitu, apakah kalau misalkan pengen ngelos misalkan jadi 1000 kata, itu harus bayar atau enggak? Nah, kita nggak tahu tuh ya. Ya, coba yang tahu tolong dong di kolom komentar gitu. Soalnya juga itu kan yang centang biru itu dihilangin sama Elon Musk itu loh. Terus harus bayar. Ya banyak lah dari segi hal monetize. Twitter mungkin sekarang udah cukup untuk udah cukup ingin benar-benar eksplisit gitu. Kelihatan secara gamblang bahwa Twitter ini sekarang masa-masanya untuk monetize. Padahal ternyata si Twitter ini banyak kok monetasi yang terselubungnya gitu, yang tidak terlihatnya gitu. Cuman dia pengen lebih cuan lagi mungkin. Iya, semenjak di akuisisi sering terjadi hal-hal yang di luar nalar membuat gaduh Elon Musk ketika memegang Twitter. Sekarang katanya mau ini ya adu tinju ya. Iya, cukup Oke, itu dia kabar bisnis kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika dirasa suka jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kamu supaya dapat info menarik seperti ini. Dan kalau pengen mentraktir kita, mendukung kita gitu ya, itu bisa klik tombol dolar yang ada di bawah. Oke, thank you, sampai jumpa di info kita selanjutnya. Bye bye.